Halo teman-teman, kembali lagi di MathL. Pada video kali ini, kita akan membahas bersama-sama tentang integrasi numerik dan integral tak wajar. Yang pertama, pada bahasan integrasi numerik, kita akan membahas tentang aturan trapezoidal dan juga aturan Simpson. Di video sebelumnya sudah dibahas bersama tentang apa itu integrasi. Jika kita kilas balik sebentar, integrasi yaitu luasan di bawah kurva, luasan daerah di bawah kurva. Jadi ketika kita mempunyai kurva fx yang dibatasi dari x sama dengan a sampai x sama dengan b, kita mempunyai luasan kurva adalah sebagai bertanda kuning berikut. Full dari warna kuning ini ya, dibatasi dari kurva sampai dengan garis x sama dengan a dan x sama dengan b. Lalu, jika kita tuliskan rumusannya, teman-teman juga pastinya sudah tahu, yaitu luasan sama dengan integral dari a sampai b fungsi fx dx. Itu adalah integrasi atau luas daerah di bawah kurva fx. Nah, lalu apa itu aturan trapezoidal? Jadi aturan trapezoidal itu kita akan menghampiri nilai dari suatu luasan. Nah, bagaimana caranya? Step yang pertama, kita perlu untuk membagi kurva fx ini menjadi beberapa hampiran. Beberapa hampiran maksudnya beberapa subinterval. Jadi, nilainya nanti kita akan hampiri dari beberapa subinterval. Nah, seperti yang saya lakukan di layar adalah membagi kurva fx menjadi beberapa subinterval. Nah, ini garisnya seharusnya lurus ya, teman-teman. Jadi, seperti persegi panjang seperti itu. Jadi, jika kita hitung, ini ada subinterval 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, kita sudah membagi kurva menjadi 8 subinterval. Nah, lalu kita juga bisa menambahkan komponen-komponen dari pembagian subinterval ini. Jadi misal subinterval pertama kita beri menjadi x1. Lalu ini x2 dan seterusnya sampai di sini adalah xn minus 1. Jadi di sini x7 ya. Dan b-nya ini sebagai x8, a-nya sebagai x0. Oke, mungkin saya tulis di sini. Nah, lalu kita juga bisa tambahkan seperti kalau teman-teman tahu kan, misalnya ini titiknya x1 ya, berarti kan nilai di sini adalah fx1. Nah, di situ kita bisa tuliskan sebagai berikut. Ini y0, yang ini adalah y1, yang ini adalah y2, dan begitu seterusnya sampai ini yn-1, dan di sini adalah yn. Itu seperti nilai dari kurva fx di titik tertentu. Jadi setelah kita membagi 8 subinterval, kita memiliki komponen-komponen seperti berikut. Ada x0, x1 sampai dengan xn, lalu ada y0, y1 sampai dengan yn. Nah, ketika kita sudah membagi sebanyak n subinterval, kita bisa menghampiri gambaran ini menjadi hampiran titik kiri, hampiran titik kanan, dan hampiran titik tengah. Apa itu hampiran-hampiran itu? Kita akan bahas di slide berikutnya. Baik, pada hampiran titik kiri, hal pertama yang kita lakukan adalah menggambar semacam hampiran dengan menarik garis dari patokan titik kiri kurva subintervalnya. Jadi, jika di titik A ini, kita akan menarik garis ke kanan. Begitu pula untuk subinterval lainnya. Sehingga kita akan memunculkan suatu bentuk diagram batang pada kurva yang telah dibagi menjadi beberapa subinterval n. Nah, seperti yang tertera pada layar teman-teman. Oke. Jadi pada gambar sudah terlihat jelas bahwa ini merupakan semacam balok ya teman-teman.
Jadi di sini diagram batangnya sudah terbentuk, dan untuk perumusan hampiran titik kiri, kita bisa menuliskan sebagai berikut. A, integral A sampai B dari fx dx, atau penulisan berikut ini maksudnya adalah luasan ya teman-teman, adalah B minus A per N, dengan B adalah batas atas dan A adalah batas bawah dari kurva per N subinterval, dikalikan dengan, di sini kita akan bergerak pertama dari titik kiri. Titik kirinya di sini adalah Y0. Jadi X-nya adalah X sama dengan A dan nilainya adalah Y0. Nah, ini kita tuliskan Y0 ditambah yang di sini juga X1-nya adalah Y1. Y1 ditambah ini X2-nya adalah Y2, X3-nya juga Y3, dan seterusnya sampai berhenti di Xn-1, yaitu dengan nilai Yn-1. Sehingga kita tariknya seperti ini. Tambah titik-titik Yn-1. Baik. Nah, di sini adalah perumusan untuk hampiran titik kiri. Selanjutnya, bagaimana jika hampiran titik kanan? Nah, seperti yang sama di hampiran titik kiri, pertama kita akan menggambar dengan melukiskan memunculkan, melukiskan bentukan diagram batang. Contohnya adalah untuk subinterval pertama, kita akan memunculkan titik kanan di X1. X1-nya kita tarik ke kiri, menjadi bentukan balok. X2-nya juga batang ya, lebih tepatnya batang. X3-nya juga seperti ini. Nah, oke. Nah, kita sudah memunculkan beberapa batangan untuk hampiran titik kanan. Lalu, bagaimana dengan perumusannya? Apakah sama dengan hampiran titik kanan? Maksud saya hampiran titik kiri. Mirip tapi tidak sama. Bagaimana tulisannya? Tetap sama. Integral dari A sampai B fx dx atau luasannya yaitu B min A per N, dengan B adalah batas atas dan A adalah batas bawah dengan N subinterval dikalikan dengan, nah perbedaannya jika tadi di hampiran titik kiri kita memulai dari titik A, sedangkan di hampiran titik kanan kita memulai dari titik X1, sehingga nilai yang pertama muncul adalah Y1. Nah, kita munculkan di sini Y1. Ditambah untuk X2-nya juga kita memunculkannya Y2. Ditambah dan seterusnya X2 dan di sini Y3, X3 nanti Y3, X4, Y4. Lalu di sini titiknya sampai muncul di Xn dengan nilainya Yn. Jadi ini titik ditambah Yn. Nah, demikianlah rumusan untuk hampiran titik kanan. Oke, jadi teman-teman sudah belajar bersama tentang apa itu hampiran titik kiri dan hampiran titik kanan. Nah, sebenarnya kedua hampiran tersebut jarang digunakan dalam aplikasi. Namun, ketika hampiran titik kiri dan hampiran titik kanan, kita rata-ratakan itu akan memunculkan hasil. Nah, hasil itu kita sebut dengan hampiran trapezoidal. Oke, jadi hampiran trapezoidal itu pertama, ayo kita gambar grafiknya dulu seperti apa, supaya ada gambaran. Nah, jadi kalau di hampiran titik kiri kan kita startnya, kita mulai dari yang pertama sini. Sedangkan hampiran titik kanan kita mulai dari yang kedua. Nah, kalau di hampiran trapezoidal kita bisa tandai dulu titik-titik semuanya di kurva yang sudah dibagi menjadi n subinterval. Nah, di sini kita hubungkan antara titik-titik tersebut. Seperti ini. Nah, seharusnya tegak ya teman-teman, ini karena keterbatasan alat jadi sedikit sulit. Seperti ini kurang satu. Nah, jadi kita sudah memunculkan garis-garis penghubung antar titik dari subinterval. Nah,
bentuk ini kita bisa sebut sebagai gambar untuk hampiran trapezoidal. Lalu bagaimana untuk rumusannya? Jadi untuk rumusan hampiran trapezoidal adalah integral dari A sampai B kurva fx dx yaitu sama B minus A, tapi karena ini rata-rata kita bagi dengan 2N. Oke. Dan untuk nilai Y-nya kita juga mulai dari Y0 karena tadi mulainya dari awal, tetapi untuk selanjutnya kita akan kalikan konstanta 2. Jadi 2Y1, 2Y2, 2Y3 sampai 2YN minus 1. Lalu diakhiri dengan YN. Seperti ini. Jadi itu adalah rumusan untuk hampiran trapezoidal. Nah, sebelum berangkat lebih lanjut, sebenarnya notasi sama dengan ini agak kurang tepat ya teman-teman, karena kita mencarinya sebuah hampiran, sedangkan lambang sama dengan itu untuk hasil yang eksak. Jadi untuk penulisan ini lebih tepatnya kita ganti dengan lambang seperti ini. Ini untuk menghampiri suatu nilai, sedangkan sama dengan untuk nilai yang sudah eksak, seperti itu. Baik, kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, gunakan N sama dengan 10 untuk menghampiri nilai integral 1/x dx dari 1 sampai 2, selang 1 sampai 2, dengan hampiran trapezoidal. Nah, untuk soal berikut, N-nya adalah sama dengan 10, yang dimaksudkan bahwa subinterval berjumlah 10. Lalu, untuk hampiran trapezoidal, kita ingat kembali bagaimana penulisan rumus hampiran trapezoidal, yaitu integral A sampai B fx dx sama dengan B minus A per 2N dikalikan dengan Y0 ditambah 2Y1 ditambah sampai dengan 2YN minus 1 ditambah YN. Oke. Lalu, dalam tiap soal digunakan N sama dengan 10, bagian dari interval 2 sampai 1. Jadi digunakan N sama dengan 10 bagian dari selang ya, dari selang interval 1 sampai 2. Jadi maksudnya adalah selang ini dibagi menjadi 10 bagian. Nah, jadi kalau kita tuliskan, kita memiliki beberapa komponen, yaitu N sama dengan 10, A sama dengan 1, dan B sama dengan 2. Di sini kita bisa menyelesaikan perhitungan dari B minus A per 2N, yaitu sedemikian sehingga kita peroleh B minus A per 2N, yaitu 2 minus 1 per 2 kali 10, atau sama dengan 1/20, atau dalam bentuk desimal kita peroleh menjadi 0,05. Ini adalah hasil untuk konstantanya ya. Jadi untuk nilai dari Y0, 2Y1 ditambah sampai YN, kita akan hitung sebagai berikut. Oke, jadi di layar teman-teman sudah terpampangkan, ini adalah tabel dari perhitungan Y0, Y1, sampai dengan Y seterusnya. Jadi pertama kita memiliki seperti indikator I ya, indikator I dari I ke 0, I ke 1, sampai ke 10, ini jumlahan intervalnya ada 10. Lalu XI itu tadi yang kalau dibuat grafik itu sebagai penanda X-nya, X keberapa. Nah, jadi karena dari interval 1 sampai 2 dibagi dengan 10, kita menuliskannya sebagai berikut. Jadi X0 itu adalah 1, X1 adalah 1,1, X2 adalah 1,2, dan seterusnya.
Mengapa ini menjadi 1,1? Karena dari 1 sampai 2 jika kita bagi 10 itu akan mendapatkan selisih 0,1 ya teman-teman. Jadi kiranya sudah bisa dipahami. Lalu kita juga menemukan sudah tertera di soal bahwa Y sama dengan Fx sama dengan 1/X. Jadi sudah tertera di soal ya. Jadi kita tinggal substitusikan saja nilai xi-nya menjadi fxi. Nah, seperti ini kalau teman-teman perhatikan bentukannya sedikit kompleks ya. Jadi di sini saya menggunakan bantuan dari Excel. Jadi teman-teman bisa menggunakan Excel sebagai bahan bantu untuk menghitung. Lalu WI ini itu apa? WI ini saya simbolkan sebagai pengali. Jadi di sini jika saya tulis itu pengali. Nah, kalau teman-teman perhatikan rumus dari hampiran trapezoidal ada konstantanya ya, yang 1, 2, 2, 2, 2, 2 sampai 1. Nah, jadi kita bisa urutkan dari Y0-nya, W0-nya itu adalah 1, dan juga W ke 10-nya juga 1. Jadi, untuk W1, Y1 kita peroleh hasil ini. Jadi ini adalah jumlahan pengali dari untuk rumusan hampiran trapezoidal. Jadi sudah kita perkalikan satu-satu sesuai dengan konstanta masing-masing nilai YI. Lalu saya peroleh, saya jumlahkan ya. Saya jumlahkan menjadi ini. Oke. Jadi tadi jika saya tuliskan ulang komponen-komponen yang sudah diperoleh adalah sebagai berikut. Tadi kita punya N-nya 10, A-nya 1, B-nya 2, lalu kita memperoleh tadi B min A per 2N itu adalah 0,05 ya teman-teman. Lalu di sini kita dapat jumlahannya 13,875. Ini saya bundari saja. Nah, ini bisa langsung dimasukkan ke rumusan aturan trapezoidal yang ABfx dx. Nah, saya tuliskan di bawahnya ya. Itu menjadi seperti ini. Jadi tadi nilai B min A per 2N-nya kita masukkan. Jadi 0,05 dikali balikan Y0 ditambah 2Y1 ditambah 2Y2. Jadi itu maksudnya adalah hasil ini ya, penjumlahannya. Jadi tinggal kita tuliskan saja 13,875. Oke. Ini kita kalikan dan mendapatkan hasil 0,694. Jadi teman-teman bisa menggunakan kalkulator atau bisa menggunakan Excel untuk bantuan perhitungan. Sehingga kita peroleh hampiran trapezoidal dari ABfx dx adalah 0,694 dengan N adalah 10 subinterval dari selang 1 sampai 2. Seperti itu.